Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas masalah zakatnya. Zakat itu terbagi kepada dua. Ada zakat mal, ada zakat fitrah, zakat fitri. Zakat mal ini orientasinya kepada harta benda, fungsionalnya untuk membersihkan harta benda kita. Sedangkan zakat fitri itu fungsionalnya untuk membersihkan diri kita dan juga menyempurnakan ibadah puasa kita. Nah, di dalam kitabnya Fathul Qorib, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Qasim, ulama besar dalam madhab Syafi'i, di sini menjelaskan faslun wa tajibu zakatul fitri, dan diwajibkan mengeluarkan zakat fitri, wa yuqalu laha zakatul fitrati. Nah, ada yang mengatakan zakatnya disebut zakat fitrah. Jadi ada yang mengatakan zakat fitri, ada yang mengatakan zakat fitrah, atau kita sebutnya zakat fitrah gitu ya. Sama saja, mau fitri mau fitrah sama saja. Bisalah sati asya, dengan sebab tiga perkara. Al-Islamu, yang pertama beragama Islam. Jadi hanya orang-orang muslim saja yang wajib mengeluarkan zakat fitrah ini. Oleh karenanya fala fitrata ala kafirin asliyin, tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah kepada orang kafir asli. Siapa itu orang kafir asli? Yaitu orang yang memang dari dulunya kafir, belum pernah ada riwayat masuk Islam. Kalau pernah masuk Islam, kemudian keluar lagi dari Islam dan masuk lagi kepada kekufuran, maka mereka disebut kafir murtad, orang-orang murtad. Nah, orang kafir asli ini tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Iya, karena apa? Kewajiban mereka adalah masuk Islam. Sebab apabila mereka maksa zakat fitrah, maksa sholat, melakukan puasa Ramadan, bahkan sampai haji, maka rangkaian ibadah-ibadah yang itu semuanya ada di dalam Islam, mereka lakukan dalam keadaan kekafiran, tidak akan diterima. Sebab mereka lakukannya di luar naungan Islam. Jadi kalau ingin sah ibadah mereka, maka mereka harus masuk dulu ke dalam naungan Islam. Dan masuk ke dalam naungan Islam butuh kunci, kuncinya adalah 2 kalimat syahadat. Lalu kemudian kita tahu, apabila orang meninggal dalam keadaan kafir, maka nanti janji Allah dan ancaman Allah berlaku pada orang tersebut. Berupa apa? Mereka akan kekal di neraka. Sedangkan kita tahu, tidak ada lagi siksaan yang teramat pedih kecuali dikekalkan di nerakanya Allah. Apabila ada orang mukmin tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tapi masih menekatkan ibadah tersebut wajib, kemudian dikira-kirakan meninggal dalam keadaan membawa keimanan, maka mereka tetap ada potensi untuk masuk surga, sekalipun dengan mekanisme yang berlaku. Seperti apabila tidak dapat syafaat ataupun tidak dapat maghfirah dari Allah, maka mereka akan tetap dimasukkan ke neraka, dan nerakanya neraka yang paling tinggi, li usatil mukminin, untuk menyiksa orang-orang mukmin yang durhaka, orang-orang mukmin yang berdosa, yaitu nerakanya Jahannam namanya. Nah, mereka di sana akan disiksa biqadri dzunubihim, seukuran mereka punya dosa. Jadi lamanya mereka berada di sana akan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Yang mungkin dosanya itu ada yang sedikit, ada yang sedang, ada yang banyak, mereka akan berbeda. Dan ketika masa siksaan mereka selesai, maka mereka akan dikeluarkan dan akan dimasukkan ke surganya Allah. Itulah janji Allah. Jadi memang fabi'anna marji'a muslimin li jinanihi, fabi'anna marji'a kafirin li jahannamu. Jadi memang ketentuannya seperti itu. Orang mukmin itu apabila mati membawa iman, sekalipun dia berdosa, maka pasti akan masuk ke surga. Cuman masuknya dulu dia ke neraka tergantung dapat syafaat maghfirah tidak dia. Adapun orang kafir, bila mana mati dalam keadaan kafir, sekalipun orang tersebut banyak melakukan kebaikan, belum pernah zalim kepada orang lain dan lain sebagainya, tetap mereka akan kekal di neraka. Nah, kalau kita bahas itu terlalu panjang ya. Kita kembali kepada orientasi kita menjelaskan masalah zakat. Illa fi raqiqihi wa qaribihil muslimaini, kecuali wajib kepada orang kafir asli mengeluarkan zakat fitrah, tapi bukan untuk dirinya, untuk budaknya ataupun untuk kerabatnya yang muslim. Ya, zaman dulu masih ada sistem perbudakan, orang masih bisa dijadikan budak apabila kalah perang dan lain sebagainya. Nah, kedapati contohnya ada seorang gusti kafir, kemudian punya budak muslim. Nah, budak ini kan wajib dia nafkahi. Nah, ketika wajib dia nafkahi, maka wajib pula nanti diberikan zakat fitrahnya. Begitupun dengan kerabatnya, baik dari jalur atas seperti orang tua atau dari jalur bawah,
seperti anaknya yang memang kewajiban nafkahnya masih berada di orang tersebut, di si kafir tersebut, maka wajib pula dia memberikan zakat fitrahnya untuk kedua orang tersebut ini. Wa bi ghurubi syamsi min akhiri yaumin min syahri ramadhana. Kemudian yang kedua, kewajiban zakat fitrah itu apabila kita bertemu dengan terbenamnya matahari atau maghrib hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi ngalamin ketemu maghrib hari terakhir bulan Ramadan, maka wajiblah kita zakat. Karena kita ngalamin dua perkara, satu akhir Ramadan, kedua awal Syawal. Ketika maghrib berkumandang, disitulah awal Syawal dan disitulah akhir Ramadan. Nah, ketika kita ngalamin hal tersebut, berada di maghrib hari terakhir bulan Ramadan atau bahasa kampungnya malam takbiran, begitu. Di malam takbiran itu, maka kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Oleh karena itu, wahina idin fatukhraju zakatul fitri amman mata ba'dal ghurub dunaman wulida ba'dahu. Apabila ada orang meninggal dunia setelah maghrib malam takbiran, maka wajib kudu dikeluarkan zakatnya. Dari mana? Tergantung. Apabila yang meninggalnya golongan orang yang wajib menafkahi seperti suami ataupun bapak, maka wajib mengeluarkan zakat fitrahnya dari harta peninggalannya, dari harta tirkahnya. Tapi apabila yang meninggalnya golongan orang yang wajib dinafkahi seperti anak ataupun istri ataupun kerabat, maka wajib mengeluarkan zakat fitrahnya untuk orang yang meninggal tersebut kepada suami ataupun orang tua. Jadi seperti itu. Dunaman wulida ba'dahu, tapi tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk anak yang lahir setelah maghrib hari terakhir bulan Ramadan ataupun maghrib malam takbir. Seperti ada seorang ibu kontraksi jam 5 sore, kemudian dibawa ke bidan. Lalu ternyata lahirnya itu setelah maghrib, maka anak tersebut yang lahir setelah maghrib tidak wajib kita zakati. Sebagai orang tuanya tidak wajib memberikan menzakati anak tersebut. Kenapa? Karena tidak bertemu dengan akhir Ramadan, sekalipun dia bertemu dengan awal Syawal. Jadi sekali lagi syaratnya harus bertemu dengan dua perkara ini. Awal Syawal dan akhir Ramadan. Akhir Ramadan dan awal Syawal. Kapan? Yaitu maghrib malam takbir. Kemudian yang ketiga, syaratnya kita wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah wa wujudul fadli wa huwa yasaru saksi bima yafdulu an kutihi wa kuti iyali bidalikal yaumi ay yaumi idil fitri wa kada lailatuhu aidan. Yang ketiga, kita mendapati punya kelebihan rizki lebih dari yang dipakai untuk menafkahi diri kita dan juga keluarga kita pada malam takbiran dan pada hari raya Idul Fitri nanti. Jadi pada malam takbir dan hari raya Idul Fitri kita hitung 24 jam. Kalau dikira-kirakan kita menafkahi diri kita dan keluarga kita butuh berapa duit? Contoh 100.000 sepertinya. Nah 100.000 itu adalah biaya yang harus kita keluarkan untuk menafkahi diri kita dan keluarga kita untuk satu hari satu malam. Lalu ternyata kita pada hari itu, pada malam takbiran itu mempunyai kelebihan rezeki sampai 1 juta sepertinya. Maka wajiblah bagi kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Berarti tidak wajib zakat fitrah apabila ada seseorang di malam takbir, dia punya duit tapi hanya 50.000, hanya 20.000 saja. Hanya 20.000 saja, hanya 50.000 saja. Sekalipun punya, karena apa? Itu tidak cukup untuk menafkahi harian dia dengan keluarganya. Anaknya 2, istrinya 1, berikut dengan dia 4 orang. 20.000 tidak cukup menafkahinya, maka tidak wajiblah bagi orang tersebut sekeluarga untuk mengeluarkan zakat. Dan bahkan mereka wajib atau boleh menerima zakat karena termasuk kepada fakir miskin, karena termasuk kepada miskin. Jadi definisi miskin itu adalah man lahu malun, orang yang punya harta, au kasbun, atau bisa usaha. Cuman layak fi kifayatahu, tidak cukup untuk kebutuhan dia, kebutuhan harian dia. Seperti kaman yahtaju ila asyaratin, orang yang butuh kepada 100.000 contohnya, wa ma'ahu khamsatu, sedangkan dia hanya punya 50.000 contohnya. Jadi pengeluarannya harusnya 100.000, tapi penghasilannya 50.000, maka bahwa miskinun, orang tersebut dikategorikan kepada miskin. Nah inilah dia 3 perkara yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat fitrah.
Nah, kemudian zakat fitrah ini dikeluarkannya 1 so. 1 so ini kalau kita kilogramkan menjadi 2,719 kg. Jadi 3 kilo kurang. Nah, kalau kita biasa makan beras yang 1 kilonya itu 15.000, berarti kita kali 3 lah, 45.000 lah. Jadi yang 700 gram kita jangkepkan 1 kilo gitu. Nah, itu wajib mengeluarkannya dalam mazhab Syafi'i harus dikutil balat makanan pokok yang biasa dimakan di negara kita, yaitu beras. Nah, kemudian Imam Syafi'i bahkan tidak memperbolehkan diuangkan, harus dengan memang berasnya, harus dengan makanan pokoknya. Tapi ada Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi mengatakan boleh dengan qimatuhu, dengan harganya, berarti boleh diuangkan. Jadi kalau diuangkan kan tadi 45.000. Nah, pendapat Imam Hanafi ini bahkan diikhtiarkan oleh sebagian besar ulama Syafi'iyah yang memperbolehkan untuk zakat menggunakan harga daripada makanan pokok tersebut. Jadi sekali lagi, kalau Imam Syafi'i tetap harus dengan beras, tapi Imam Hanafi dan juga sebagian besar daripada ulama-ulama madhab Syafi'i memilih pendapat itu memperbolehkan dengan qimatu, harga daripada beras tersebut. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan penjelasan masalah zakat fitrah ini dapat kita pahami. Wallahu a'lam bishawab.